Pulau Pasaran yang terletak di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, sudah sejak lama terkenal sebagai sentra ikan teri di Provinsi Lampung. Dengan kekayaan alam berupa ikan teri yang sangat melimpah, membuat nama Pulau Pasaran dikenal hingga ke mancanegara. Hujan deras mengiringi keberangkatan tim kami menuju Pulau Pasaran yang jaraknya kurang lebih 10 km dari pusat Kota Bandar Lampung. Untuk sampai di Pulau Pasaran, kami harus memarkirkan kendaraan di kantor Kelurahan Kota Karang karena untuk sampai ke lokasi hanya dapat dijangkau kendaraan roda 2. Tiba di kantor kelurahan, kami disambut Lurah Kota Karang, Bambang Herianto. Kepada tim kami, Bambang Herianto menjelaskan potensi Pulau Pasaran yang dihuni 369 kepala keluarga. Menurutnya, untuk meningkatkan produktivitas, Pulau Pasaran akan dikembangkan menjadi kampung nelayan maju atau Kalaju. Dengan adanya program Kampung Nelayan Maju ini, itu sangat baik masyarakat menerima, meresponnya, itu dengan harapan akan meningkatkan daripada hasil tangkapan ikan daripada nelayan Pulau Pasaran. Artinya bukan sebagian, hampir seluruhnya itu memang diharapkan oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan dalam program ini masyarakat bisa mendukung 100%, bisa terlaksana, terwujud, sehingga yang tadinya tangkapan ikan kita menurun, ke depan diharapkan bisa meningkat. Dengan hasil penjualannya juga bisa lebih luas lagi di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin harapan kita bisa ekspor keluar untuk produksi ikan dari Pulau Pasaran. Setelah berbincang singkat dengan Bambang Herianto, tim kami langsung menuju Pulau Pasaran. Jarak Pulau Pasaran yang masih cukup jauh dari kantor kelurahan, serta harus menyeberangi jembatan dengan lebar kurang lebih 3 meter, membuat tim kami harus menggunakan jasa ojek bentor, yakni motor yang dimodifikasi menyerupai becak. Pemirsa, saat ini saya berada di Pulau Pasaran yang berlokasi di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Pulau ini sudah sejak lama dikenal sebagai sentra ikan teri di Provinsi Lampung. Tidak hanya masyarakat yang berkunjung ke Pulau Pasaran ini dapat dengan mudah melihat aktivitas pengolahan ikan teri yang akan dikirim ke DKI Jakarta dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Dan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan ikan teri di Pulau Pasaran ini, mari ikuti saya. Tiba di Pulau Pasaran, aktivitas pekerja pengolah ikan teri belum terlihat. Kondisi cuaca di wilayah Kota Bandar Lampung yang baru diguyur hujan menyebabkan para pekerja pengolah ikan teri di Pulau Pasaran belum melakukan aktivitasnya. Kondisi cuaca memang menjadi faktor pendukung utama dalam proses pengolahan ikan teri di pulau ini. Setelah beberapa saat melihat dari dekat tempat pengolahan ikan teri yang masih sepi, kami menemui Said bin Radi, Ketua Kelompok Nelayan Maju, Kalaju Pulau Pasaran. Dari penjelasannya, program Kalaju diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran yang menembus hingga luar Pulau Sumatera. Alhamdulillah selama saya mengusulkan Kalaju dan tahun ini tercover ya, alhamdulillah dari Kementerian KKP memberikan support ke kita sehingga Kalaju itu dikabulkan tahun ini. Dan tujuan saya dengan adanya Kalaju ini, mudah-mudahan Kalaju tetap eksis membantu kami karena masih banyak hal-hal yang memang kami butuhkan dari pemerintah secara global ya, baik sarana dan prasarana, terus prasarana di darat dan di laut termasuk alat jaring, terus KCA, terus alat-alat tangkap lainnya, dan kesejahteraan yang turun ke laut lah istilahnya. Iya, selama ini kan baru awal dan saya berharap dan sudah banyak ya, artinya program-program Kalaju yang akan kedepannya itu membangun terutama di sisi
bagaimana sih nelayan ini supaya menjadi nelayan maju, bagaimana sih kampung ini supaya kampung menjadi nelayan maju, baik infrastruktur sosialnya atau fasilitas-fasilitas umumnya, termasuk jalan, terus alat-alat yang dibutuhkan oleh nelayan. Kalaju sudah mulai mendesain itu. Menjelang siang, cuaca mendung dan berawan berangsur cerah. Kami pun dapat melihat secara langsung para pekerja yang sedang mengolah ikan teri hasil tangkapan nelayan. Ketua kelompok pengolahan ikan teri Pulau Pasaran, Toto Herianto, yang saat itu sedang berada di lokasi tersebut, menjelaskan secara gamblang sistem pengolahan ikan teri yang saat ini sudah jauh lebih baik dari masa lampau. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran, Kota Karang, Bandar Lampung. Di belakang saya tampak yang didominasi pekerja kaum ibu-ibu ini tengah sibuk melakukan pengolahan ikan teri. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Kelompok Pengolahan Ikan di Pulau Pasaran, Bapak Toto Herianto. Selamat siang, Pak Toto. Selamat siang, Mas. Ya. Sehat, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, ini kan sebagai Ketua Kelompok Pengolahan Ikan begitu, Pak. Bagaimana kelompok pengolahan ikan berperan begitu dalam membantu pemasaran dan distribusi hasil olahan produk ikan teri di sentra Pulau Pasaran ini, Pak? Ya. Jadi di Pulau Pasaran ini ada 48 pengolah, Mas. 48 pengolah ikan teri yang sejenis dengan yang kita duduk di sini. Kita beli bahan bakunya dari nelayan. Jadi nelayan kita ini yang nangkap ikan itu tinggalnya di daerah Cungkeng. Kami ini sebagai pengolah tinggalnya di Pulau Pasaran. Jadi saling keterkaitan antara nelayan dengan kami pengolah. Jadi kami sebagai pengolah ikan teri ini sudah hampir 30 tahun lah, dari zaman orang tua kita sekarang turun-temurun ke generasi kita. Jadi sistem pengolahannya kita udah lebih bagus dibanding zaman yang dulu, Mas, sistem pengolahan kita gitu. Meski berbagai program inovasi untuk meningkatkan produktivitas pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran terus dilakukan, namun tidak dapat dipungkiri seiring perjalanan waktu, kekayaan alam bawah laut berupa ikan teri yang menjadi bahan baku penopang hidup masyarakat di Pulau Pasaran kian berkurang. Hal itu pun diakui Toto Herianto. Kalau menurut saya sih dengan teman-teman pengolah ini mungkin karena faktor alam juga kali ya, Bang ya. Karena kan kita jangkauan, kalau dulu zaman orang tua kan nelayannya nangkep ikan paling radiusnya 1-2 mil aja dari Teluk Pulau Pasaran ini. Nah sekarang ini memang semakin jauh mereka nelayan mencari ikannya. Bisa radius sampai 8-9 mil dari Teluk Lampung. Tapi posisinya sudah agak mendekati daerah Kalianda. Jadi nelayan itu sekarang tersebar di Teluk Lampung, itu ada yang di Teluk Rangai, ada di daerah Legondi, ada di daerah Sebesi, Sebuku. Cuman karena kita sudah komunikasinya lebih canggih, jadi teman-teman nelayan ketika dapat ikan, mereka langsung hubungin, komunikasi dengan kita pengolah. Gitu. Jadi memang hubungan ininya sudah terjalin. Tetapi tadi kalau masalah hasil tangkapannya betul, mungkin karena alam memang situasi alam. Jadi kalau dulu mas 1 bulan full ada ikan sampai 1 bulan full, Bang. Tapi sekarang paling seminggu ada ikan, nanti kosong lagi 2-3 hari. Yaitu siklus alamnya mungkin seperti itu. Pemirsa, seiring berjalannya waktu, pasang surut usaha pengolahan ikan teri mulai dirasakan pengusaha pengolah ikan teri di Pulau Pasaran. Jika dahulu saat masa keemasannya, para pengusaha dapat mengolah ikan hingga ratusan ton dalam sebulan. Namun saat ini hanya dapat mengolah puluhan ton ikan. Seperti yang tampak di belakang saya, cukup banyak tempat penjemuran ikan teri yang kini sudah kosong dan terbengkalai. Perlu kepedulian berbagai pihak, khususnya pemerintah dan stakeholder terkait di Provinsi Lampung, agar usaha pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran ini dapat terus berjalan. Dari Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya dan seluruh tim kerabat kerja melaporkan.